untuk melawan kepentingan elit politik yang namanya oligarki yang berperilaku tirani. Maka untuk bisa melawan itu perlu kebersamaan seluruh elemen rakyat, karena ini perlawanan yang cukup berat. Itulah yang kemudian disebut dengan kekuatan rakyat atau people power. Itu adalah mekanisme yang berkembang besar untuk mampu melawan kekuatan oligarki yang telah menggerus demokrasi. Itu tuntutan kita yang kedua. Tuntutan yang pertamanya jelas bahwa pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi sebagai presiden itu telah menjadi alasan untuk pemakzulan. Karena memang dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 itu satu, pengkhianatan negara. Yang disebut pengkhianatan negara menurut Undang-Undang Pilpres itu adalah melanggar konstitusi. Jadi ketika Presiden Jokowi melanggar konstitusi, maka itu sama dengan melakukan pengkhianatan negara, dan itu menjadi alasan untuk impeachment. Kita fokus hari ini mengenai dicabutnya Omnibus Law. Omnibus Law itu terdiri dari beberapa, satu cipta kerja, dua kesehatan, tiga pendidikan, ya itu yang terakhir, dan juga mengenai kesejahteraan buruh. Setelah saya bongkar, maka oleh karena itu saya diancam sama Jokowi dengan hormat cabutlah dia bilang kalau kamu undang-undang Omnibus Law ini. Saya bunuh kamu. Kalau Anda tidak, saya bilang saya tidak takut. Saya tidak takut. Nanti Allah cabut kekuasaanmu. Itu aja komentarnya, nggak usah banyak-banyak. Ya, Bang, jadi cabut Omnibus Law. Kalau tidak dicabut, Allah akan cabut kekuasaanmu Jokowi. Insya Allah. Kalau misalkan tuntutan nggak dikabul Jokowi, ya Allah yang cabut nanti. Apakah dengan gerakan massa atau dengan cara alami yang Allah ciptakan? Kalau aksi hari ini kita meminta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja untuk dicabut. Selain itu, Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law juga dicabut, dan meminta kepada pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan semajang hayat. Jadi ada 3 poin penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Minggu depan saksi ahli dari pemerintah. Di sisi lain, kami akan tetap mengerahkan massa kalau ini memang masih tetap berlaku. Kami tidak akan berhenti aliansi ini untuk menuntut Undang-Undang Omnibus Law ini dicabut. hari ini estimasi massa berapa banyak? Kami estimasi masa hari ini sekitar 300 sampai 400 ribu. Walaupun berbagai daerah tadi kawan-kawan kami dihadang, di blokade. Dari Tangerang, dari berbagai daerah kami dihadang. Maka kami hari ini banyak yang belum sempat datang ke sini. Kami dihadang di tengah jalan, begitu. Petisi 100 maksulkan Jokowi dukung aksi sejuta buruh. Aksi sejuta buruh dari patung kuda hingga Baswalu dipenuhi peserta aksi. Berbagai warna seragam menunjukkan beragam elemen aksi turut bergerak. Tuntutan utama adalah pencabutan Omnibus Law baik cipta kerja, kesehatan maupun keuangan. Aksi dilakukan hingga jam 0.10 waktu Indonesia Barat. Bagi buruh, Omnibus Law adalah aturan yang tidak adil dan berpihak kepada pemilik modal dan kaum majikan. Buruh atau tenaga kerja merasakan menjadi elemen yang tertindas. Undang-undang berbasis Omnibus Law yang diproduk pemerintah dan DPR dinilai buruk sebagai sebuah undang-undang. Dari segi filosofis jauh dari keadilan karena konsentrasi pemihakan ada pada pemilik modal dan majikan. UU ini sangat materialistik dan kapitalistik. Dari segi yuridis, proses pengkajian dinilai tidak matang dan bernuansa kong kali kong pemerintah dan DPR. Penetapan, diam-diam, dan suara rakyat yang dinihilkan. Adanya aksi penolakan yang terus-menerus khususnya dari kalangan buruh menunjukkan bahwa ketiga UU ini buruk secara sosiologis. Bahkan adanya perpu, perlawanan atas putusan MK, dinilai masyarakat melanggar konstitusi. Sangat wajar dan beralasan jika tanggal 10 Agustus ada aksi sejuta buruh yang mendesak pencabutan secepatnya atas Omnibus Law tersebut. Omnibus Law tidak layak untuk hidup, sementara rakyat juga merasakan adanya getaran perlawanan dan ketidakadilan. Ideologi kapitalistik dan materialistik telah menggerus hubungan industrial Pancasila.
Rakyat mendukung aspirasi buruh untuk mengembalikan hikmah aturan pada kepentingan rakyat dan masyarakat bawah. Bukan kepentingan segelintir orang pemilik modal atau kekuatan asing. Berbagai komunitas masyarakat terlihat mendukung perjuangan kaum buruh ini, baik mahasiswa, anak STM, emak-emak, lembaga dakwah, elemen UI, Unpad dan lainnya. Sebagai bagian dari rakyat, maka petisi 100 Maksulkan Jokowi juga secara moral dan politik mendukung aksi sejuta buruh tersebut. Tentu tanpa mengganggu dan mencampuri perjuangan keras kaum buruh. Petisi 100 memiliki irisan dengan perjuangan kaum buruh. Sekurangnya untuk dua hal, yaitu: pertama, pemulihan kedaulatan rakyat. Pemerintahan Jokowi telah merampas kedaulatan rakyat dan menyerahkan kedaulatan tersebut kepada segelintir orang yang bernama oligarki. Demokrasi yang dirampok harus direbut kembali. Omnibus Law harus dibuang ke tempat sampah. Kedua, sumber masalah harus dibereskan. Omnibus Law adalah kemauan dan proteksi penuh dari Jokowi bersama rezimnya. Karenanya menyelesaikan Omnibus Law harus didahului penyelesaian rezim. Jokowi mesti dimaksulkan. Cabut Jokowi maka tercabut Omnibus Law. Petisi 100 Maksulkan Jokowi sangat mendukung aksi sejuta buruh. Semoga kaum buruh semakin sejahtera, merdeka dan berjaya di Indonesia. Dari Patung Kuda, buruh bersama rakyat menggedor istana. Meski pencapaian tertunda tetapi tangga turun penguasa, tuli, bisu dan buta telah disiapkan. Aksi buruh sudah meneriakkan sejuta suara agar Jokowi cepat turun tahta karena sejuta dosa. Dosa besar kepada pekerja, rakyat, bangsa dan negara. Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, masa awalnya berkumpul di depan kantor ILO. Masa buruh ini diketahui berasal dari gabungan beberapa aliansi buruh se-Indonesia. Masa aksi yang berada di titik kantor ILO ini juga dijaga oleh pihak kepolisian. Sebab, beberapa masa aksi ada terlihat tumpah ruah di sebagian jalan MH Tamrin. Sebagian masa juga terlihat duduk di aspal, tepatnya di perempatan Gedung Sarinah. Masa yang memenuhi ruas jalan kemudian melakukan orasi. Sebagai informasi, sejuta buruh dari sejumlah organisasi yang tergabung Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) akan menggelar unjuk rasa atau demonstrasi pada Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023 di Jakarta. Adapun tuntutannya yakni pencabutan Undang-Undang UU Cipta Kerja, UU Kesehatan, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, P2SK, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi menjelaskan nantinya akan mengulang aksi tahun lalu. Tapi jumlahnya lebih banyak, kami optimistis 1 juta massa akan tercapai, kata Arif dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, tanggal 8 Agustus tahun 2023, sore.